Kamu sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tampak baik, sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mousemu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Pasti kabelnya tak sengaja terlepas dari colokan. Kamu memeriksanya, tapi semua masih tercolok. Kamu begitu sibuk mencoba menyalakan komputermu lagi sehingga tak sadar kalau kamarmu menjadi lebih gelap. Rumah juga tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu tidak bisa mendengar suara kulkas, sementara kipas di sudut ruangan diam tak berputar. Tapi kemudian, yang terburuk terjadi. Lampu di router Wi-Fi-mu berhenti berkedip. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja, sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai. Hari ke-1, sore hari. Baterai ponselmu masih tersisa sedikit, tapi koneksinya tidak bekerja. Tak ada yang mengira menara komunikasi juga mati, yang artinya kamu tidak bisa menelepon, bahkan untuk panggilan darurat. Saat ini, yang kamu sadari hanyalah internetnya mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Kamu juga tidak punya permainan offline. Ponselmu sekarang hanyalah seperti kalkulator mahal. Aku jalan-jalan saja sebelum matahari terbenam. Kamu pergi ke kafe favoritmu. Hey, bagaimana kalau memesan secangkir kopi susu sambil melewati senja? Tapi si barista menghentikanmu saat sedang memasuki pintu. Maaf, semua mesin kami mati karena listriknya padam. Baik, ide itu sirna sudah. Lalu kamu berjalan tanpa tujuan, masih mencoba mencari sinyal. Kamu dan semua orang lain berdiri sambil menatap layar ponsel masing-masing dengan bingung dan putus asa. Kamu tak sengaja mendengar sekelompok orang membicarakan kecelakaan di sebuah persimpangan yang ramai. Oh iya, lampu lalu lintas juga tak berfungsi. Mobil-mobil pun sebentar lagi akan mati begitu bensinnya habis. Kamu pun tak akan bisa mengisi bensin di SPBU. Seperti kafe, SPBU juga butuh listrik. Melihat itu, kamu memutuskan untuk pulang. Malamnya, pertama-tama, mari mandi pancuran air hangat yang nyaman untuk membasuh semua hal gila ini. Air kerannya mati, toilet juga tidak bisa disiram. Ya, layanan publik seperti PAM juga mati. Mati listrik seperti ini jauh lebih serius daripada sekadar mati lampu, terutama kalau berlangsung lama. Tak ada TV, PlayStation, tak ada apa-apa. Astaga, kenapa semua yang seru harus pakai listrik? Baiklah, aku akan membaca buku. Kamu mulai menyalakan lilin. Kamu melihat keluar jendela untuk memeriksa apakah listrik di rumah lain sudah menyala. Ini keadaan kota tergelap yang pernah kamu lihat. Yang tampak hanya jendela-jendela dengan penerangan remang-remang. Semua orang lain juga menyalakan lilin. Kamu menengok ke langit, bintang. Tanpa lampu jalanan, perumahan dan perkantoran terang. Langit malam tampak sangat indah. Yah, setidaknya masih ada ini. Hari kedua, makanan yang mudah basi di kulkasmu sudah membusuk. Kamu membuang susu, telur, keju, dan lainnya. Hal yang sama terjadi pada semua makanan dingin dan beku di toserba dan restoran. Seluruh kota kebanjiran barang busuk selama beberapa hari kemudian. Mungkin kamu bisa membeli barang lain di toko. Sebaiknya ambil uang tunai dulu. Pembaca kartu pasti mati. Begitu juga ATM. Siapapun yang punya uang di bank sekarang tidak lagi bisa mengaksesnya. Semua generator listrik darurat di seluruh dunia sudah mati. Model yang paling kuat hanya bisa bertahan paling lama 24 jam. Pabrik-pabrik berhenti bekerja. Produksi makanan untuk 7,5 miliar manusia telah berhenti. 2 minggu tanpa listrik. Saat lemari dapur dan pantry kosong, kepanikan dimulai. Bahkan banyak orang telah menjarah toko setempat. Mereka sangat butuh air minum kemasan. Kamu memutuskan untuk pergi keluar kota, tapi tak bisa terbang. Bandara sudah ditutup. Andai saja kamu punya pesawat turbin seperti Cessna Skyhawk,
Setidaknya masih ada sedikit bensin di mobilmu. Tapi selain kamu, ada ratusan bahkan ribuan orang lain yang juga ingin meninggalkan kota. Kamu akan menghabiskan waktu seharian penuh dalam kemacetan. 1 bulan tanpa listrik. Ekonomi global menurun drastis. Perdagangan, perbankan, jual beli, utang nasional dan pribadi, semuanya lenyap dalam semalam. Tanpa layanan umum, sampah menumpuk di jalan-jalan. Tikus-tikus got bermunculan dari saluran air. Kini, kota diambil alih oleh mereka. Tapi, syukurlah, kamu sudah lama meninggalkan kota itu. 3 bulan tanpa listrik. Kamu sadar, kamu tidak bisa bangkit begitu saja dan mulai bertani serta mencukupi semua kebutuhan sendiri. Seperti banyak orang, kamu mencari dukungan kerabat. Untungnya, Paman Joe dan Bibi Sue sudah hidup tanpa listrik seumur hidup mereka. Tapi kamu harus membantu mereka di rumah peternakan mereka. Hilanglah sudah hari-hari ketika kamu hanya perlu membayar makanan. Kini, kamu harus mendapatkannya lewat kerja fisik. 6 bulan tanpa listrik. Komunitas kecil bermunculan di mana-mana. Orang-orang mengambil air dari sumur. Mereka tetap kenyang berkat bertani dan memancing. Tanpa uang, kita kembali ke sistem barter. Butuh domba lagi? Mari tukar dengan sapi. Manusia pun mulai melupakan listrik. Tapi, hari ke-365. Listrik menyala. Ya, itu pun jika peralatan di pembangkit listrik masih bekerja setelah setahun tidak dirawat. Tapi pasti tidak. Begitu semuanya diperbaiki dan listrik kembali menyala, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk sepenuhnya memulihkan ekonomi, infrastruktur, dan produksi. Jadi, singkatnya, kita akan kembali hidup sebagaimana sebelum ada listrik. Tapi, sekarang saya penasaran, apa yang terjadi jika listrik alam hilang? Seperti petir. Sekitar 50-100 petir menyambar planet ini setiap detik. Dunia kita butuh petir. Setiap kali kilat menyinari langit, ia membentuk ozon. Kata itu terdengar akrab? Ya, ada satu lapisan ozon di atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet berbahaya dan radiasi alam semesta. Petir juga memberi manfaat lain bagi planet ini. Tapi, saya akan simpan itu untuk video mendatang. Jadi, mari kita lanjutkan. Medan elektromagnetik. Mari kita kembali ke saat kamu sedang menonton YouTube dan listriknya mati. Jika semua listrik menghilang, yang artinya bukan sekedar pemadaman listrik, melainkan energi listrik itu sendiri, maka semua magnet di kulkasmu akan terlepas. Itu semua terjadi karena magnet kehilangan daya elektromagnetisnya. Kalau di alam semesta ini tidak ada medan elektromagnetik, benda-benda akan mulai hancur. Medan elektromagnetik membuat semua atom dan molekul saling menempel guna membentuk benda yang dapat dilihat, yaitu kamu, saya, dan semua di sekitar kita. Tanpa perekat magnetik itu, semuanya akan runtuh dan menghilang. Ya, seperti kekuatan Thanos. Tak ada lagi cahaya dan waktu. Kamu sudah tahu bahwa semua molekulmu tersusun dari banyak atom. Di sekeliling atom itu terdapat elektron. Elektron ini tak hanya berputar, tapi juga saling tolak-menolak karena adanya muatan listrik atau elektrik. Jadi dari sana asal nama itu. Daya tolak itu penting untuk menahan gaya terbesar di alam semesta ini, gravitasi. Dan gravitasi menekan semua yang ada di sekitarnya. Maka, jika muatan dalam elektron hilang dan daya tolaknya berhenti, gravitasi akan mulai menekan mereka bersama-sama dengan gaya yang sangat besar, sehingga sebuah lubang hitam akan muncul dan mulai menyedot semua benda. Meski berhasil bertahan dari kejadian itu, kamu tak akan mampu melihat apapun karena gravitasi juga menyerap foton, yaitu partikel cahaya. Terjadilah kegelapan mutlak. Segalanya akan menjadi tidak ada. Ini pun akan berlanjut selama setahun penuh. Meski konsep waktu tahun juga akan hilang karena gravitasi bukan hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Awal baru. Andai kata beberapa waktu telah berlalu, yang entah bagaimana menghitungnya, dan listrik kembali menyala, apa yang akan terjadi? Boom! Ledakan dahsyat. Alam semesta akan terkejut menjadi hidup. Elektron akan kembali saling bertolak. Atom-atom dan molekul-molekul akan kembali bekerja. Tapi, butuh waktu berjuta-juta tahun untuk kembali ke keadaan kita sekarang. Untungnya, ini semua murni hipotesis, berkat pikiran saya yang imajinatif, dan tentu saja mustahil. Jadi, tetaplah minum tehmu dan tonton YouTube. Hey, selagi kamu masih di sini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikanlah dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka.
Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.